Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemasan daur ulang berkelanjutan. Hampir setiap produk yang kita konsumsi dikemas dalam plastik. Tapi, tahukah kamu bahwa plastik sebenarnya bukan musuh utama lingkungan, melainkan bagaimana kita mengelolanya? Bersama saya sudah hadir Bapak Edi Supriyanto, Sekretaris Jenderal ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Organisasi yang aktif mendorong perubahan menuju industri plastik yang berlebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selamat datang di podcast Pak Edi. Iya, selamat datang juga. Terima kasih. Hari ini Pak Edi, apa kabar? Iya, kabarnya cukup luar biasa pada sore hari ini. Oke, bagus. Oke, Pak Edi, kita mulai dari dasar dulu ya. Banyak orang mendengar istilah kemasan daur ulang berkelanjutan, tapi belum tentu benar-benar paham. Menurut Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemasan daur ulang berkelanjutan? Apakah hanya berarti kemasannya atau lebih luas lagi, mencakup desain, bahan, dan sistem pengumpulannya? Baik, bicara kemasan daur ulang berkelanjutan ini artinya cukup luas sekali, Mbak ya. Nggak cuma sekedar bahwa kemasan ini bisa didaur ulang. Namun bagaimana kemasan ini dikemas mulai didesain dari awal sehingga kemudian ini menjadi sebuah mata rantai nilai yang cukup efisien seperti itu. Nah kemudian untuk mengarah ke sana ini ada 3 pilar di sana yang harus kita perhatikan. Adalah yang pertama bahwa pertama tadi kemasan ini harus didesain sedemikian rupa sehingga kemasan ini untuk bisa layak didaur ulang. Jadi kalau bicara daur ulang ini ada plastik bisa didaur ulang dan layak didaur ulang. Nah, ketika bicara bisa, memang semua jenis plastik itu bisa didaur ulang. Tapi ada hal-hal yang plastik itu tidak layak didaur ulang. Nah, kemudian dalam mendaur ulang ini, plastik ini sebetulnya adalah bahwa plastik ini ketika didaur ulang, itu kan ada beberapa jenis tuh ya. Ada sampai 7 jenis ya, ada HDPE, kemudian PP, kemudian sebagainya. Nah kemudian plastik ini ketika didaur ulang, itu tidak bisa tercampur dari satu. Jadi ibaratnya plastik itu kayak ibaratnya kayak golongan darah itu. Golongan darah yang mana dia tidak bisa tercampur antara satu dan lainnya. Nah oleh karena itu maka untuk mengemas kemasan yang bisa didaur ulang berkelanjutan ini, diupayakan bahwa kemasan ini sedemikian rupa didesain agar menjadi satu jenis monolayer sehingga nanti proses selanjutnya akan mudah dilakukan pendauran ulang. Nah ketika ini sudah dilakukan desain sedemikian rupa, kemudian jangan lupa ini juga harus membuat sebuah sistem bagaimana untuk melakukan pengumpulan dan pemilahannya. Ini sangat penting sekali karena apa? Ketika didesain kemudian sedemikian rupa tapi infrastruktur sistem pemilahannya kemudian pengumpulannya itu tidak tersistem termanajemen dengan baik, maka juga tidak akan optimal. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sistem untuk pengolahan daripada plastik tersebut pasca pakai ini menjadi material daur ulang yang berkualitas sehingga ini bisa digunakan oleh kebutuhan daripada produksi. Jadi itulah menurut kami bahwa bagaimana sih kemasan daur ulang berkelanjutan itu, Mbak? Seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak. Jadi, bagaimana sih kondisi kemasan daur ulang di Indonesia saat ini? Ya, kalau kondisinya cukup luar biasa ya. Tadi sempat di acara pembukaan tadi dikatakan bahwa industri kemasan, terutama makanan minuman ini saat ini sedang naik trennya ya. Nah otomatis saat ini kan semua produk makanan dan minuman itu sudah dikemas menjadi plastik. Otomatis ini juga merupakan suatu peluang yang besar juga dengan adanya kenaikan trennya ini. Nah dari sini maka akan timbul namanya kemasan plastik pasca guna, pasca pakai. Nah tentunya ini adalah merupakan potensi yang luar biasa juga. Artinya di sini adalah bahwa kondisi kemasan daur ulang saat ini itu cukup berpotensi.
Nah kemudian dari sisi produsen juga di sini sudah ada gerakan bagaimana produsen itu untuk bertanggung jawab terhadap kemasannya yang akan menggunakan produk-produk daur ulang seperti itu, Mbak. Jadi menurut hemat kami adalah kondisi saat ini adalah cukup eh, prospek dan sudah ada arah untuk mengarah ke keberlanjutan seperti itu. Oke, jadi Pak, apakah sudah ada perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Kalau perkembangannya seperti saya katakan tadi sudah ada mulai ada ya. Tentunya yang pertama adalah bagaimana dari sisi industri daur ulang plastik sendiri sudah beberapa banyak investasi masuk ke arah ke sana. Nah kemudian dari sisi tadi saya katakan dari sisi produsen juga sudah mulai aware terhadap lingkungan. Dan yang terpenting lagi saat ini adalah terhadap masalah isu sampah plastik ya, polusi ini sudah cukup saat ini cukup aware juga ya. Sekarang sudah banyak anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Nah, inilah untuk perkembangannya memang saat ini sudah cukup lumayan sih, Mbak. Bagus banget ya. Oke. Jadi Pak, bagaimana kontribusi Adupi dalam meningkatkan kesadaran industri dan masyarakat tentang hal ini? Ya, bicara kesadaran memang ini sangat berat sekali ya. Bagaimana kita menyadarkan, nah di sini bagaimana menyadarkan industri ini kita sudah mencoba ketika asosiasi Adobe ini berdiri, kita sudah coba menggandeng dari sektor-sektor informal itu ke arah ke formal. Yang tadinya dia kerjanya secara tradisional, yang dia hanya memikirkan tentang keuntungan daripada usahanya, tapi sudah harus kita mulai sadar bahwa apa yang dilakukan kegiatan daur ulang plastik ini terdampak lingkungan lainnya di sini. Nah ini kita mulai melakukan kesadaran kepada pelaku industrinya dalam hal ini. Kita mulai edukasi bagaimana sih melakukan kegiatan daur ulang plastik ini sehingga tidak meminimasi terjadinya dampak lingkungan lainnya. Nah kemudian kita tingkatkan dengan usahanya menjadi kapasitas produksinya. Nah itu bagaimana kita untuk menjadikan kesadaran terhadap industri ini. Nah kemudian dari sisi pemerintah kita juga memberikan masukan-masukan bahwa beberapa regulasi-regulasi ini perlu kita kasih masukan daripada asosiasi ini agar produk-produk daripada perundang-undangan tersebut akan berpihak terhadap industri. Nah kemudian yang susah lagi adalah edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat ini adalah memang PR yang tak terbesar karena saat ini seperti kita tahu bersama bahwa dengan saat ini munculnya sampah yang begitu luar biasanya di TPA ini karena kesadaran masyarakat sendiri kurang aware terhadap dan kurang bijak dalam menggunakan sampah plastiknya. Nah ini adalah PR yang terbesar. Nah kemudian PR yang terbesar lagi adalah bahwa image bahwa plastik ini adalah merupakan musuh. Nah ini sering kita terjadi ya. Ada beberapa teman anak muda yang berkuar-kuar kurangi sampah plastik, jangan sampai pakai plastik. Padahal yang dia lakukan adalah ketika dia berkuar-kuar pakai toa itu bahannya dari apa? Dari plastik. Kemudian dia pakai HP dari apa? Dari plastik. Kemudian dia pakai masker dari apa? Dari plastik. Kemudian bajunya juga plastik. Artinya ini harus kita memberikan edukasi bahwa plastik itu enggak membahayakan, tapi yang membahayakan adalah pola hidup dari masyarakat kita ini yang memang yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah, artinya sekali lagi inilah PR terbesar bagaimana kita membuat kesadaran terhadap industri bagaimana kita edukasi kemudian untuk dia meningkatkan kapasitas produksinya, kemudian dia bagaimana untuk aware terhadap isu-isu lingkungan yang lainnya, kemudian kepada masyarakat juga itu yang prepare yang harus kita lakukan seperti itu, Mbak. Jadi sangat important banget ya untuk kita untuk spread awareness ke masyarakat kita. Iya, Dan sangat. edukasi ya. Iya, ini sangat perlu sekali ya. Menurut saya ini edukasi ini butuh waktu yang cukup lama.
barangkali bisa 3 dekade generasi ini baru terwujud. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kenapa di Jepang, kenapa di Denmark dan sebagainya sudah aware. Mereka sudah dari dulunya sudah diadakan edukasi. Iya. Nah, inilah yang memang PR terbesar kita, dan ini merupakan menjadi kunci utama terwujudnya lingkungan yang bersih, dan kemudian sampah-sampah plastik tadi enggak menjadi sampah plastik tapi menjadi material seperti itu. Jadi kita harus mulai dari sekarang ya Pak, harus mulai dari sekarang beredukasi masyarakat. Ya, kalau enggak sekarang kapan lagi? Bahkan cita-cita Indonesia adalah tahun 2045 ya, Indonesia bebas sampah. Nah, tinggal berapa tahun lagi itu. Dan ini memang merupakan gerakan yang sangat ambisius sekali. Memang harus dari sekarang, Makanya sekarang sudah banyak adanya edukasi sejak dini ya, dari mulai TK, kemudian ada di sekolah-sekolah, ada namanya sekolah adiwiyata dan sebagainya. Ini adalah merupakan edukasi kita bagaimana agar masyarakat aware terhadap sampah yang dihasilkan seperti itu. Jadi menarik sekali ya Pak. Jadi kemasan berkelanjutan bukan sekadar mengganti bahan, tapi membangun ekosistem daur ulang yang utuh dari desain, penggunaan, hingga pengolahan pasca konsumsi. Betul. Nah, ini kan kaitannya dengan adanya circular ekonomi ya. Bagaimana ini merupakan melingkar ya. Jadi ketika produk plastik virgin ini dikemas, digunakan produk, kemudian dilakukan desain tadi, kemudian dilakukan pengumpulan, kemudian setelah itu diolah menjadi produk terbarukan. Ini butuh suatu circle ya, lingkaran, yang mana ketika ini betul-betul kita wujudkan, ini akan muncullah namanya muncul ekonomi kerakyatan di sana. Makanya ada istilah namanya circular ekonomi ya. Yang di sana yang mana saat ini juga sudah menjadi gerakan daripada programnya pemerintah yang dilakukan oleh BPN Bappenas, bagaimana untuk transisi yang tadinya linear adalah kumpul, angkut, buang, lupakan. Kalau saya kasih istilahnya namanya kabul, kumpul, angkut, buang, lupakan. Akhirnya apa? Sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana menumpuk. Nah, nanti kita sudah mempunyai metode sirkuler, bagaimana sampah tersebut dipilah dari sumber, kemudian dilakukan pengumpulan, pengolahan, menjadikan produk terbarukan. Sehingga dengan ada seperti itu, maka akan mengurangi daripada produk-produk virgin, yang mana produk virgin ini merupakan sumber daya alam yang patut kita sama-sama kita jaga, seperti itu. Kalau bicara praktiknya, tentu tidak mudah membangun sistem daur ulang di Indonesia yang begitu besar dan beragam. Apa tantangan terbesar yang dihadapi industri daur ulang plastik saat ini? Ya, tantangan terbesarnya sebetulnya memang dari sisi supply and demand ya. Supply di sini adalah bahwa industri daur ulang plastik itu saat ini sudah terpasang kapasitas cukup besar dan saat ini utilitasnya baru sekitar 40%, Mbak. Jadi oleh karena sampah-sampah plastik sistem pemilahannya dari sumber saat ini belum optimal, sehingga sampah-sampah plastik tersebut benar-benar dari sampah, plastik-plastik pasca pakai tadi benar-benar dari sampah, tidak menjadi material. Oleh karena itu maka dari sisi daur ulang plastik, kami tantangannya adalah mendapatkan bahan baku lokal. Ya, yang tadinya plastik pasca pakai itu menjadi material ketika ini dilakukan pemilahan dari sumber, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan. Tapi karena sistemnya masih habis pakai langsung buang dan sebagainya, sehingga plastik menjadi benar-benar sudah terkontaminasi dengan halnya. Nah, inilah menjadi permasalahan yang terbesar kita adalah dari sisi supply. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa kemarin dari industri ini terpaksa kita tuh harus mengimpor. Nah, impor ini bukan impor sampah, tapi yang kita impor adalah material daur ulang dari luar negeri. Kenapa? Tadi suplai kita belum mencukupin, kita masih butuh bahan baku. Ibaratnya kita ini pelihara sapi, kemudian sapi kita ini dapatnya tuh makanannya rumput kering-kering gitu loh.
Jadi kita butuh asupan lain. Maka saat ini sementara memang industri daur plastik itu masih mengimpor. Nah impornya ini saya katakan kembali kita bukan impor sampah plastik. Yang kita impor adalah material. Kenapa saya katakan material? Karena sistem dari luar negeri yang saya katakan tadi itu sudah terpilah dari sumber. Terpilah dari sumber tidak tercampur seperti kondisi yang ada di Indonesia. Jadi sudah terpilah, maka ini merupakan material bahan baku. Nah itu dari sisi tantangan terbesar kita adalah supply-nya. Kemudian setelah supply adalah demand. Nah demand ini ketika memang sampah plastik ini sudah dilakukan pemilahan, pengolahan, menjadikan produk alternatif daripada packaging, ini tentunya kita tentunya adalah butuh daripada demand-nya. Nah demand-nya ini kemana? Nah sementara ini memang kita arahkan untuk demand utamakan di dalam negeri. Sehingga bagaimana produsen-produsen ini menggunakan kemasan daur ulang tersebut. Nah itulah tantangan terbesarnya. Nah kemudian selanjutnya adalah memang tantangan daripada sisi penegakan regulasi seperti itu. Itu sih menurut kami. Itu benar-benar keren banget ya Pak, and banget sangat important. Ya ini merupakan suatu hal yang penting dan memang butuh komitmen kita bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama seperti itu. Jadi Pak, gimana sih Adupi menjembati kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas daur ulang akar rumput? Ya, sebagai jembatan tentu asosiasi ini sebagai fasilitator ya. Kita menjembatanin antara pemerintah dan stakeholder yang lain. Artinya kita dalam menjabatin pemerintah ini kita memberikan sebuah masukan ataupun advokasi terhadap pemerintah agar seperti tadi saya katakan ketika pemerintah bikin peraturan perundang-undangan itu tidak salah sasaran. Sebagai contoh mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, dulu ada namanya pelarangan kantong belanja sekali pakai. Jadi dilarang itu menggunakan kantong sekali pakai itu, padahal kantong belanja ini adalah sangat bermanfaat karena bahannya bukan dari ori tapi dari daur ulang. Seperti kayak botol-botol susu, kemudian botol sampo dan sebagainya itu diolah menjadikan kantong kresek. Nah kemudian kantong kresek ini kenyataannya itu digunakan untuk belanja, kemudian sama ibu-ibu rumah tangga ketika sudah habis pakai digunakan untuk kantong sampah, betul nggak? Kemudian dibawalah ke TPA. Nah sehingga di sana yang muncul adalah tumpukan kresek. Padahal di dalamnya itu adalah sampah-sampah lain. Nah ini yang merupakan menurut kami sangat menyesali dengan adanya pelarangan kantong belanja ini. Kemudian menggunakan dengan penggunaan kantong yang lainnya katanya ramah lingkungan. Padahal pengganti kantong kresek itu bahannya juga dari plastik juga. Bahkan itu tidak bisa didaur ulang karena dia kontaminasi karena dia terdiri dari beberapa bahan tersebut. Nah, inilah regulasi-regulasi yang perlu Adupi sampaikan. Kemudian baru-baru ini adalah ada tentang pelarangan penggunaan botol minuman di salah satu daerah di Indonesia. Gak usahlah saya sebutkan daerah mana, tapi ini juga merupakan menurut kami adalah sebuah regulasi yang kurang tepat sasaran gitu loh. Padahal botol-botol minuman itu adalah bisa didaur ulang dan ini juga menyediakan terhadap masyarakat yang memang keperluannya nggak begitu banyak. Misalkan dia bepergian, masa dia harus bawa 5 liter atau 2 liter, dia secukupnya saja. Nah di sini juga menurut kami adalah menyayangkan sekali. Nah bukan kami menentang regulasi tersebut, tapi kami akan memberikan masukan. Itu masukan regulasi-regulasi yang mana dengan pemerintah tadi, jembatan tadi, kita memberikan jembatan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah yang regulasi-regulasi yang cukup relevan dan tentunya sebisa mungkin itu mendukung kegiatan industri daur ulang plastik. Nah itu terhadap jembatan kita terhadap pemerintah ya. Kemudian terhadap industri tentunya kami juga menghubungkan antara industri daur ulang plastik dengan pengguna.
pengguna dalam hal ini adalah produsen dalam hal itu. Nah, bagaimana agar produk-produk daur ulang plastik ini digunakan untuk oleh produsen, digunakan kembali daripada menggunakan virgin, lebih baik menggunakan daur ulang. Nah, ini merupakan koneksi yang jembatan yang kita lakukan. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah jembatan kepada komunitas ya. Nah, ini juga kami memberikan komunitas lintas sektor stakeholder, kami juga sebagai jembatan. Jadi bagaimana kita menjembatanin antara masyarakat dan pihak-pihak pengumpul seperti bank sampah. Nah, kemudian kita dengan bank sampah, kemudian dari bank sampah kita koneksikan dengan industri lanjutannya yaitu pengumpul langsung kita koneksikan ke seluruh mata rantai dari hulu sampai hilir. Nah, itulah peran Adupi di dalam jembatan terhadap menuju ke kemasan daur ulang yang berkelanjutan seperti itu, Mbak. Oke, jadi artinya kunci dari kemasan berkelanjutan bukan hanya bahan baku, tapi seluruh rantai nilainya harus terintegrasi dan saling mendukung. Jadi, kalau kita berbicara keberlanjutan, tentu tidak lepas dari kebijakan dan kesadaran masyarakat. Pak, bagaimana dukungan regulasi pemerintah terhadap kemasan daur ulang di Indonesia? Saat ini dukungan regulasi cukup bagus. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai peraturan undang-undang tentang persampahan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, di sana sudah tersurat begitu lengkap dan rapinya. Dari Undang-Undang 18, kemudian menuju ke PP 81, kemudian lanjut ke turunannya ada Permen P 75. Ini dari sisi regulasi memang sudah bagus, Mbak. Namun ada catatan. Regulasi ini tentunya harus dilakukan secara menyeluruh, enggak parsial. Dan kemudian terpenting adalah bagaimana penegakan regulasi ini dilakukan ke seluruh stakeholder. Seperti itu, Mbak. Kalau cukup dari dukungan regulasi cukup bagus. Tapi ini lagi-lagi memang jadi PR kita bersama untuk bagaimana menegakkan regulasi tersebut sesuai yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, seperti itu. Oke, jadi Pak, apa langkah konkret yang Adupi lakukan untuk mendukung edukasi masyarakat dan industri? Dan apakah Adupi memiliki program pelatihan, kolaborasi riset, atau campaign publik terkait daur ulang plastik? Iya, kegiatan kita sudah banyak kami lakukan juga selama ini tentang edukasi, campaign dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Bagaimana untuk tadi saya katakan mengedukasi pentingnya memilah sampah dari sumber ya. Nah, kemudian dari sisi untuk riset dan sebagainya, kita juga sudah melakukan beberapa riset yang mana ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya ada salah satu di Permen P75 itu ada salah satu produk itu yang akan di phase out. Phase out itu sudah dilarang penggunaannya. Itu Adobe melakukan riset di sana. Apakah benar ini produk ini adalah sangat sangat tidak ramah lingkungan, kemudian efeknya seberapa besar, itu kami lakukan riset-riset di sana. Nah, seperti itu. Kemudian untuk edukasi terhadap internal sendiri, terhadap industri-industri kami melakukan edukasi juga, khususnya kepada anggota-anggota kami dan umumnya kepada sektor-sektor formal dan informal. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita memberikan edukasi kepada industri ini bahwa industri daur ulang plastik ini unik. Artinya dia kegiatannya ini punya efek mengurangi lingkungan, dampak lingkungan, tapi juga bisa menimbulkan lingkungan. Nah, oleh karena itu kita berikan edukasi di sana agar pelaku-pelaku industri daur ulang plastik ini melakukan kegiatannya sesuai dengan amanah perundang-undangan dan seminimal mungkin dikurangi untuk timbulnya dampak lingkungan agar apa? Agar kegiatannya tetap sustain. Seperti itu yang kami lakukan. Oke, terima kasih banyak
Pak untuk datang hari ini. Kita Hah? Lanjut. Tadi katanya oke. Oh, closing. Oke. Terima kasih banyak Pak Edi Supriyanto, Sekjen ADUPI, atas insight yang sangat berharga hari ini. Kita jadi paham bahwa kemasan daur ulang berkelanjutan bukan sekadar wacana, tapi sebuah gerakan yang bersama yang melibatkan seluruh pihak dari produsen, regulator, hingga masyarakat. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi para pendengar podcast untuk lebih peduli terhadap daur ulang dan memilih kemasan yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih sudah mendengar podcast cerdas untuk ekonomi sirkular. Sampai jumpa di episode berikutnya.